Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita lagi live ya di Trading Tanpa Baper seperti biasa. Kita ini minggu setelah 1 minggu kita ketemu lagi setelah terakhir kita ngebahas tentang Extreme Fear dan BTC yang hilang tahta sekitar tanggal 17 November 2025 ya teman-teman. Nah itu sebenarnya hampir 10 hari ya udah teman-teman karena ya satu dan lain hal teman-teman bisa dengar juga sendiri suara gua. So, gue minta maaf dulu sebelumnya kalau suaranya agak kurang kurang jelas atau kurang besar gitu ya teman-teman karena gue masih baru recover dari sakit teman-teman ya. Jadi baru-baru sembuh lah teman-teman. Jadi ini masih berusaha untuk tetap konsisten aja untuk ngupdate market kasih pandangan kepada kalian semua teman-teman ya. Karena ya saya sayang semua orang-orang yang ada di market teman-teman. Kita saling saling dukung lah teman-teman ya, kita saling support. Nah, ini kita merupakan update selanjutnya yang kita akan bahas dengan temanya semua setuju kripto sudah masuk bear market teman-teman ya. Jadi apa yang mau kita bahas adalah kemarin terakhir kan kita bahasnya waktu Bitcoin jebol 100.000 ya. Kita lihat Bitcoin jebol 100.000. Nah di tanggal 17 November itu saya sempat bilang bahwa gitu ya di 17 November itu saya sempat bilang bahwa oh ini sudah 92.000 gitu ya. Bisa aja market waktu itu naik gitu ya, kalau prediksi saya waktu itu harusnya ada kemungkinan kenaikan tapi karena tekanannya mungkin cukup dalam dan selling pressure-nya itu tinggi teman-teman ya, jadi ternyata kemarin kita cepat banget kita nyampe ke 82.000 teman-teman. Itu juga sedikit shock ya bagi saya pribadi, cukup shock. Target yang saya buat sudah cukup lama itu terkena juga teman-teman ya. Jadi terkenanya itu terlalu cepat sih kalau menurut saya. Ya, kalau kemarin prediksi saya harusnya di Desember 2025 kita tercapai angka 84 sampai 74, tapi ternyata tidak butuh waktu lama ya, tidak butuh waktu yang sampai 2 bulan ternyata kita sudah nyampe 74 sampai 84 kali. Ini gambarnya masih ada ya, dan bahkan pertanyaan-pertanyaannya pun ada di sini ya. Nah itu teman-teman bisa lihat lah ya, pergerakan itu sudah pernah kita buat ya analisanya di atas sekitar bulan Agustus ya, bulan Agustus kita bikin bahwa 74.000 sampai 84.000 I expect akan terjemput dalam rentang waktu sampai akhir tahun 2025, which is ini cepat sekali teman-teman ya, ini cepat sekali. Saya tidak nyangka bahwa per bulan November saja kita sudah nyampe 84.000. Jadi ya semua orang sudah percaya bear market itu terjadi ya teman-teman, dan banyak banget sekarang yang udah ngebentuk bukan ngebentuk ya, tapi membuat suatu konsensus bahwa oh Bitcoin akan bottoming di 60.000, oh Bitcoin akan sekedar 80.000, ada yang ngomong 70.000, ada yang ngomong MA 200 gitu ya, banyak teori-teori di luar sana yang sudah dikeluarkan oleh para influencer-influencer kripto, penggiat-penggiat kripto gitu ya, dan saya sih hari ini tidak mau kasih komentar terhadap apapun yang diberikan oleh mereka, karena gue pribadi juga gue bukan berarti mau ngupdate kayak oh saya paling benar gitu ya 84.000 dan di sini saya harusnya ini akan jadi kenaikan gitu. Saya tidak mau bikin analisa itulah teman-teman, yang saya hanya mau memberikan bagaimana gitu ya dengan pandangan saya terhadap orang-orang yang sudah percaya bahwa oh ini sudah masuk bear market. Apalagi kalau kita perhatikan ya teman-teman, sejak Bitcoin itu nyentuh sekitar 82.000, 84.000 sini. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini Bitcoin itu masih belum bisa recover ke 100.000 teman-teman. Jadi dia masih belum bisa balik ke angka 3 digitnya, which is untuk naik ke 90.000 atau ganti kepala aja sangat-sangat susah. Nah itulah pergerakan bear market ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat memang secara momentum kita bisa bilang momentum bearishnya itu sangat-sangat strong teman-teman ya. Momentumnya benar-benar turun ke bawah bang. Turunnya itu cepat sekali, ketika naik dia recovery-nya lama. Nah, kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan ini sebenarnya keseluruhan daripada wave 1 bearish, wave 2 dan ini tuh kita lagi berada dalam rally wave 3 gitu ya. Nah, ini sudah pernah gue bawakan di beberapa video lalu yang teman-teman bisa cek sendiri di YouTube gitu. Nah, ini sekarang kita lagi on the way seperti biasa ya, 4 dan juga akan ke wave 5. Nah, pertanyaannya wave 4 akan di mana? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin wave 4, overall saya masih cukup mempercayai bahwa 100 ribuan ya
100 ribuan itu sebetulnya masih bisa saja terjadi ya, karena di 100 ribuan itu banyak banget, bukan banyak banget lah ya, tapi ini adalah salah satu area penting ataupun area yang paling gampang diingat oleh market gitu ya sebagai resisten yang cukup panjang. Jadi kalau kita cukup besar. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya di harga 80-an ribu ke bawah ini, walaupun even kita lagi di bear market ya teman-teman ya, kita lagi di bear market, sebenarnya harga sekarang itu ideal sekali atau harganya cukup murah. Harga cukup murah di mana kita bisa melakukan gitu ya, melakukan pembelian dan justru kita stop penjualan, kita bukan melakukan penjualan agresif-agresifnya. Jadi kalau misalnya orang-orang itu pada mulai baru sadar gitu ya, baru sadar atau baru mengakui bahwa oh beneran nih ternyata 2025 udah bear market, sekarang baru mau jualan. Nah itu tuh menurut saya kurang bijak ya teman-teman ya. Kita ibarat kata jualan di saat Bitcoin itu dekat sama supportnya. Support yang besar gitu ya. Terlepas dari sentimennya, mau sentimen buruk, mau sentimen apa, kita ngomong by teknikal gitu ya, kita ngomong by technical, ini adalah area yang sebelumnya atau historical itu merupakan area murah sejak dari Maret 2025. Jadi harusnya kalau di titik sini sih melihat dengan pergerakan yang sudah berlangsung dari sejak harga 112 ribuan ya sampai ke 82 ribu. Jadi kita tuh kehilangan hampir 30 ribu ya secara US dollar, itu kita kehilangan 30 ribu. 30 ribu US dollar. Nah, kita sampai saat ini harusnya ini merupakan area yang ideal di mana kita harusnya bisa rebound. Nah, apalagi kalau kita perhatikan ya sebenarnya secara stokastik pun kita sudah mulai menyentuh area-area oversold. Kita memiliki bullish divergence juga di sini dan juga kalau kita lihat sejak dari rejection tanggal 21 November 2025 hari Jumat, nah sampai hari ini kita Bitcoin-nya itu masih konsolidasi. Nah, even nanti kalaupun kalian turun lagi ke 4 hour chart ya memang kelihatannya tidak terlalu bagus gitu ya, tidak terlalu bagus karena ada potensi bisa jadi dari titik sini gitu kan. Dari titik sini kita membentuk yang namanya bearish flag gitu. Cuman ya logikanya ya, logika saya adalah kalau misalnya bear market gitu ya, namanya sama lah seperti kita pada biasanya kita umumnya kita ngomong namanya bull market pasti ada retracement-nya. Nah ini namanya bear market juga pasti ada retracement-nya, which is kalau ini retracement-nya harusnya koreksi ke atas. Nah, koreksi ke atas itu sebenarnya kita nggak usah terlalu peduli lah ya angkanya akan di berapa. Patokan kita di 100 ribu aja dulu. Karena paling gampangnya kalau nanti kita tarik Fibonacci dari wave 2 tadi sampai ke wave 3, nah kita mungkin akan mendapatkan area 0,5, 0,618 itu masih sampai di 100 ribuan. Yang paling dekat mungkin bisa kita bilang ya 88.500. Nah, makanya kenapa di sini itu menjadi resisten yang kecil, teman-teman. Tapi tetap dalam pandangan saya ya, saya pribadi pun bersama teman-teman yang ada di Discord TTB Freemium gitu ya, kita malah lagi ngumpulin posisi teman-teman. Contoh malah hari ini kita lagi posisi long pada Doge, teman-teman. Ya dan kita nggak banyak lah yang kita bahas ya teman-teman. Ada support saya katakan karena altcoin saat ini kita lihat juga rata-rata mulai pada lower low. Susah untuk kita bisa menemukan altcoins yang kuat di kala market yang lagi junam seperti ini ya. Bahkan seperti sektor privacy pun menurut saya juga nggak terlalu bagus ya teman-teman, nggak terlalu yang gimana-gimana banget ya. Makanya ini menjadi tricky, namun menurut saya pribadi teman-teman di sini at least bisa stop penjualannya terlebih dahulu karena ada kemungkinan kita bisa rebound ya daripada si Bitcoin pribadi ya. Nah, kalau kita lihat weekly juga memang masih bearish banget gitu ya, masih bearish secara bias, tapi teman-teman bisa lihat ini itu adalah area support kok. Ya, ini adalah area support. Jadi harusnya kalau kita buang di harga sini itu sangat-sangat sayang. Nah, begitu teman-teman nanti buka ETH juga ya. Begitu teman-teman buka ke Ethereum. Nah, Ethereum juga enak nih teman-teman. Enak. Kenapa enak? Saya bisa bilang enak gitu ya. Nah, enaknya itu karena kalau kita perhatikan ya, ini dari rally yang kemarin berlangsung uh, sejak Juni 2025 sampai Ethereum itu nyentuh all time high, ini sekarang kita lagi di area murah nih teman-teman. Bahkan kalau kita ngomong ini secara di anti level ataupun dealing range theory ini namanya adalah extreme discount zone. Ya, jadi kita menyentuh sempat di 2600-an, 2620. Nah, di sini itu kita menyentuh banyak area penting ya. Satu, kita menyentuh area demand zone.
Ya, kedua tadi kita tarik Fibonacci ketemu 0,75. Nah, bahkan kalau nanti kalian teman-teman lihat ya, kalau buy line chart, nah ini buy line chart kita bisa melihat nih. Nah, ini area-area yang sangat-sangat enak nih teman-teman ya. Sebenarnya ini ada area yang enak untuk kita bisa melihat dari titik sini, at least Ethereum itu bisa mengalami kenaikan gitu ya. At least Ethereum bisa mengalami kenaikan bersamaan dengan kebetulan tadi si Bitcoin juga lagi ada di support ya. Nah, kebetulan juga sentimen selama kita lagi junam jauh ini turun ke bawah itu sentimennya sebenarnya kalau dibilang bearish banget nggak juga ya. Bisa dibilang orang-orang itu ya rata-rata itu panik aja karena kenapa tiba-tiba kok ETF flow tiba-tiba jadi merah semua gitu ya. Terus kondisi market kenapa kenapa jadi semuanya ngomongin bearish market lah dan lain sebagainya ya. Karena sebenarnya itu at least bisa saya bilang kepanikan aja teman-teman ya, panik selling. Makanya ketika semua orang konsensusnya sama gitu ya, pemikirannya sama ya akan terjadi suatu kapitulasi teman-teman ya, suatu kapitulasi. That's why kenapa harga ini agak susah recovery karena kita belum bisa lihat juga ada momentum atau sentimen yang bisa mendorong market tuh untuk rebound. Nah, itu yang orang-orang takut. Nah, tapi justru itulah teman-teman ya, justru di sana lah letak asiknya ya. Di saat orang-orang takut, ya di situ harusnya kita mulai greedy. Ya, seperti kata Warren Buffett lah, tapi harus pinter juga gitu ya. Kita harus pinter, maksudnya kita kan harus be greedy when others are fearful. Tapi jangan sampai fearful, greedy-nya itu di saat yang salah gitu loh. Ya, walaupun kita kenal kenal banget dengan kata-kata ini. Nah, ini kan harusnya salah satunya menurut saya tekanan sudah mulai menurun gitu ya, tekanan sudah mulai menurun, harusnya at least kita bisa ngambil posisi dari titik sini. Nah, itu untuk si Ethereum. Sebenarnya semua ini sudah saya sampaikan ya ke teman-teman, setiap harinya saya kasih update ke teman-teman gitu ya. Kalau memang lagi bagus kita bilang bagus. Nah, ini saya tadi ada ngomong ETH target saya 3.200, BTC targetnya 89 untuk hari ini gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa nikmati dengan join kita di Telegram ya. Jadi buat teman-teman yang nontonnya sekarang dari YouTube belum join Telegram, langsung join di link di deskripsi. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan video-video kita sebelumnya ataupun live-live yang sudah kita jalankan, nah itu semuanya sudah saya upload juga ke YouTube. Nah, ini silakan teman-teman cari aja di @trading tanpa baper dan jangan lupa teman-teman subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya plus juga sekaligus support ke saya ya. Nah, kita lanjut lagi untuk ngomongin market lagi teman-teman ya. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin ya, Ethereum, Bitcoin itu lagi murah. Nah, sebetulnya dari Ethereum, Bitcoin lagi murah. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini tekanan pada altcoins ya. Walaupun altcoins kita lihat rata-rata lower low ya. Kita ngomong apa? Mental gitu. Mental oke lah, turun nih. Dari 2,5 sampai $1 ya. BNB dari 1.200-an sekarang sampai 850 ya. Bitcoin tadi, nah Doge sekarang aja sampai di 0,15. Ya, tapi kalau kita lihat, turun sampai 1,5, AAVE 176, Solana sampai 137. Tapi teman-teman, yang saya cukup menarik di sini adalah walaupun altcoins ini turunnya itu rasanya dalam banget gitu ya, rasanya dalam banget. Sebenarnya secara persentase ini biasa-biasa aja. Sebenarnya secara persentase biasa-biasa aja. Mereka ya turun nih kayak Solana dari titik tertinggi turun ke bawah 25%. Wajar lah gitu ya, karena si Bitcoin aja dari titik sini sampai ke bawah sini juga 27%. Ya, nah sebenarnya ada satu nih yang kita harusnya agak kita perhatikan teman-teman ya, dan kebetulan lagi saya perhatikan juga bareng teman-teman yang lain. Nah, ini sempat saya share ke teman-teman. Namanya adalah Total 3 ESBTC. Ya, aja. Jadi apa nih Total 3 ESBTC? Kita lihat dulu kondisinya ya. Kita lihat dulu kondisinya sebelum saya jelaskan. Nah, Total 3 ESBTC ini current condition. Current condition kalau teman-teman perhatikan dengan baik-baik, ini tuh ada potensi di mana kita membentuk rally based rally. Jadi orang-orang tuh bisa bukan bisa apa-apa. Teori ya, secara teori adalah kenaikan rally ngebase sideways, handle ini ada mulai breakout nih teman-teman. Nah, biasa kalau ada pergerakan seperti ini, kita bisa ekspektasi akan ada terjadi rally based rally. Nah, apa nih yang bagus karena kalau total 3 ESBTC ini mengalami kenaikan. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang sebetulnya jarang di-share ke orang-orang ya. Teman-teman bisa cari modul-modul pembelajaran kripto, itu jarang banget ngebahas tentang yang kayak ginian. Nah, ini tuh namanya kita lagi lihat indikator, teman-teman. Kita lihatnya namanya lagi lihat indikator secara teknikal, gitu ya, indikator secara TA. Nah, indikator secara TA ini total 3 SBT sini definisinya apa? Jadi kalau teman-teman lihat di atas,
Ini ada tulisan. Rasio total market cap kecuali atau excluding BTC, ETH, dan stablecoin dibandingkan dengan Bitcoin. Jadi gini, ini adalah kita melihat semua koin di kripto ya kecuali BTC ya ETH dan stablecoin ya karena kan stablecoin memang harusnya tidak dihitung ya stablecoin tidak dihitung dibandingkan dengan Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita lihat ini lagi mau mengalami kenaikan ya, ini lagi mau mengalami kenaikan, artinya koin-koin selain daripada BTC, ETH dan stablecoin itu jatuhnya atau bukan mayoritas ya, tapi lingkungan bukan lingkungannya apa namanya trennya koin-koin yang lain itu trennya adalah kenaikan dia bisa lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin jadi dia turun nah jadi ini kata kuncinya nih ini turun tidak lebih jauh dari Bitcoin tapi ketika naik lebih kencang dari Bitcoin ya. Jadi itu daripada total 3 ESBTC. Jadi dari titik sini tuh sebenarnya kita bisa ngomong dan kemarin aku ada sempat kasih tahu ke kalian. Ya, aku ngomong ke kalian ini belum belum kejadian nih. Nah, saya bilang ini akan terjadi namanya mini alt season. Sudah saatnya gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa memanfaatkan momen ini sebaik mungkin ya dengan cara kalian mengakumulasi altcoins yang kalian suka gitu. Nah, aku pribadi sih tidak bisa memberikan belum bisa memberikan teman-teman watchlist yang bagus gitu karena memang sedikit sekali ya di market saat ini. Kemarin itu sempat kita lihat salah satu yang lagi bagus itu adalah XRP teman-teman. Ya, karena XRP ini oke sekali. Oke sekali. Ini kan XRP ini kan berarti selain Bitcoin dan selain Ethereum ya. Salah satunya adalah XRP. Nah, ini ada oke sekali. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat XRP ini bagus banget. Dia bisa bertahan di atas support HTF-nya. Ya, jadi dia mempertahankan support HTF-nya itu dengan sangat baik, teman-teman. Ya, apakah ini XRP bisa naik balik sampai ke $3? Kita tidak tahu, teman-teman. Tapi dari titik sini, kita bisa lihat XRP ini recovery-nya lumayan cepat ya lumayan cepat. Kenapa? Kalian lihat dari lowest point sampai kenaikan ke atas itu dia bisa naik sampai 20%. Nah, ini artinya nanti kalau Bitcoin-nya naik lagi, ini si XRP bisa naik lagi jauh lebih kencang lagi daripada si Bitcoin. Ya, nah itu yang bisa gue sampaikan untuk live pada hari ini. Semoga update-nya cukup bermanfaat buat teman-teman semua. Aku mohon maaf lagi sekali lagi kalau masih ada kekurangan kata dan juga suaranya masih sering batuk-batuk seperti ini karena baru sembuh juga. So enjoy lah teman-teman ya, enjoy lah dengan yang gua kasih update. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di next slide. Bye bye.